Mayoritas harga pangan kompak melandai 2 pekan menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri seperti telur ayam, beras segar, bawang putih hingga cabai merah keriting. Dan untuk mengetahui kondisi harga pangan pada pagi ini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Syifa Hanifah di Pasar Tebet Timur, Jakarta. Syifa, selamat pagi. Syifa mungkin bisa memberikan informasi terkait dengan harga pangan dan komoditas pada pagi hari ini. Dan yang menarik adalah mengenai sejumlah komoditas justru turun harganya 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Silakan dengan laporan Anda, Syifa. Ya, selamat pagi Yuda. Betul sekali bahwa memang hampir sepekan jelang Lebaran 2023, mayoritas dari harga pangan ataupun komoditi ini terpantau banyaknya ini turun ataupun menurun memang. Dan memang jika melihat dari data dari website harga pangan nasional seperti itu, mayoritasnya memang turun seperti salah satunya bawang putih sedang yang memang turun sekitar Rp150 menjadi Rp33.700 per kilogram. Kemudian hal serupa juga sama dengan cabai merah keriting dan juga cabai rawit merah yang memang turun sekitar Rp100 hingga Rp400 di kisaran harga Rp39.000 hingga Rp46.000. Nah, saat ini saya sudah berada di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan kita lihat langsung seperti apa harga di pasaran ataupun di lapangan. Saat ini saya bersama dengan Ibu Herlina selaku salah satu pedagang di Jakarta Selatan. Oh iya, pagi. Ibu Herlina, kalau misalnya kita lihat dari data di website harga pangan, informasi harga pangan ini, kan memang mayoritasnya turun seperti itu ya? Iya. Betul nggak sih Bu untuk misalnya bawang putih sedang dan juga cabai merah ini, cabai merah itu apa? Benar, biasa saya jual cabai ini 80, sekarang udah 50. Biasanya saya jual cabai itu apa namanya cabai ini biasa saya jual 5 itu 50, sekarang 40. Biasanya saya jual bawang merah 50, sekarang 40. Biasanya saya jual bawang putih biasanya kan 50, sekarang 40. Gitu. Pada turun ya. Kalau misalnya ini kan mayoritas nih, berarti masih ada yang harganya stabil dan juga naik. Kira-kira apa aja Bu yang harganya stabil ataupun naik gitu? Kalau yang naik ini cabai ini, yang ini kita. Ini naik ini. Ini dihargain biasa saya jual 40, sekarang 60.000. Begitu. Sama kentang. Kentang biasa saya jual 15, sekarang 18. Itu dia. Kalau itu sama tomat. Tomat saya jual biasanya 12, ini udah 15. Cuman itu doang. Yang paling besar yang mana Ibu yang kenaikannya Pak? Yang paling besar itu yang ini. Yang ini sama yang ini. Tapi kalau misalnya dampaknya sendiri ada nggak sih Bu? Mungkin mayoritasnya harganya turun, kemudian yang naik juga masih sedikit gitu ya. Mungkin berpengaruh kepada omset, pemasukan, ataupun mungkin jumlah pelanggan? Ya, kalau pemasukan sih emang tuh. Tapi kalau pelanggan juga ada yang protes begitu. Kalau ini kok naik. Nah, saya bilang, iya Bu, saya naik begitu doang. Jadi tetap yang berasa tuh yang naiknya ya, karena gapnya besar gitu ya kenaikannya. Kemudian untuk stok atau ketersediaannya seperti apa Bu? Apa sudah aman? Alhamdulillah sudah aman. Ya, harapannya sih ya, pinginnya sih cuma diturunin aja sih harganya, cuma itu doang. Kasihan masyarakat udah gitu doang. Malah langganan gitu doang, ya kasihan gitu doang. Banyak Ibu Herlina ya, semoga harganya bisa stabil setidaknya ya kalaupun tidak turun. Terima kasih banyak Bu Herlina. Dan memang selain dari harga komoditi tersebut, jika kita lihat misalnya komoditi lainnya seperti harga beras. Mungkin kalau misalnya di data, harga beras ini seharusnya per tanggal 11, jika lihat dari pusat informasi harga pangan, masih stabil seharusnya ya di data. Namun di pasaran ternyata harganya naik. Karena memang tadi saya sempat bertanya kepada penjual beras, tadi saya sempat bertanya ke beberapa, memang dari pasar induknya sendiri harganya sudah naik sehingga tidak bisa dijual dengan harga yang sesuai ataupun tertera di data seperti itu. Memang untuk beras ini kisarannya dari 11.000 hingga 14.000 seperti itu, tidak bisa dijual dengan harga sekitar 10.000. Kemudian memang jika kita melihat sejumlah analisis dari
para pengamat ataupun dari ekonom sendiri, hal ini memang salah satunya. Selain karena faktor cuaca ataupun hama yang menyebabkan gagal panen di petani, hal ini juga disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi, mulai dari petani, kemudian ke tengkulak, kemudian ke pasar-pasar besar, baru sampai di pasar seperti ini. Sehingga hal ini memang menyebabkan tingginya atau naiknya harga, sehingga memang diperlukan adanya pemangkasan ataupun sistem yang dapat memangkas distribusi sehingga nantinya kenaikannya dari mulai petani sampai ke pasar ini tidak terlalu besar seperti itu. Namun juga dari pemerintah sendiri juga sebetulnya sudah memastikan bahwa nantinya semakin mendekat ke jelang Lebaran dipastikan harganya tidak naik terlalu tajam seperti itu. Karena memang jika dibandingkan tahun lalu, tahun ini masih ada mayoritas turun, tidak seperti tahun lalu yang memang mayoritasnya naik seperti itu. Jadi diharapkan juga Yuda bahwa nantinya jelang Lebaran harganya setidaknya masih dalam batas stabil seperti itu. Yuda. Baik, Siva, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Pasar Tebet. Selamat bertugas kembali.